kami juga perlu menyampaikan, ini perlu mungkin secara person ini sudah kami sampaikan beberapa orang yang bertanya, tapi saya pikir ini adalah momen untuk kami menyampaikan karena dihadiri secara daring oleh semua teman-teman eh, TATT terkait dengan dasar pengangkatan paruh waktu yang sudah dituangkan dalam Kemenpan RB 16 2025 tentang P3K paruh waktu. Yang pertama di diktum ke-6. Jadi kami tidak menampilkan diktum per diktum, cukup yang kami anggap penting-penting saja kaitannya dengan eh, selama ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang telah disampaikan ke kami. Di diktum ke-6 itu bahwa P3 kapal waktu itu sudah memiliki NI P3K, NIP P3K paruh waktu. Kemudian juga telah memiliki jabatan sebagai P3 kapal waktu. Jadi Bapak Ibu juga nantinya ketika diangkat menjadi P3 kapal waktu itu sudah masuk dalam kategori pejabat. Karena Bapak Ibu sudah memiliki jabatan di dalam surat keputusan pengangkatan Bapak Ibu. Kemudian di dalamnya juga di Diktum 6 itu sudah ada penempatan unit kerja di OPD Bapak Ibu. Itu sudah jelas di dalam SK-nya nanti. Kemudian masih kaitan dengan Kemenpan RBN 16 2025 di Diktum ke-8 dalam hal P3 keparuh waktu yang telah diangkat. Kemudian dia mengundurkan diri. Ini mengundurkan diri atau resign. Kemudian tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah ditentukan berdasarkan surat edaran BKN, termasuk pemberkasan nantinya ini, Bapak Ibu tidak melakukan, meninggal dunia, maka PPK dalam hal ini gubernur dapat membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Jadi mohon dipahami benar ini, apabila Bapak mungkin melakukan kelalaian, tidak memperhatikan proses yang telah kami umumkan melalui pengumuman nantinya, sehingga terjadi keterlambatan. Nah, ini bisa saja Bapak Ibu tidak apa namanya melakukan pemberkasan sehingga PPK dapat membatalkan proses pengangkatan Bapak Ibu. Selanjutnya di diktum ke-12, ketiga kapal waktu yang diangkat dengan perjanjian kerja itu memuat. Ini di perjanjian kerja nantinya Bapak Ibu harus dipahami. Nama jabatan, kemudian ekspektasi kerja. Ekspektasi kerja yang dimaksudkan ini adalah harapan daripada pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian kerja. Nah, ini kalau tidak sesuai ekspektasi kerja, itu dia anggap Bapak Ibu tidak bekerja. Kemudian di perjanjian kerja juga nantinya memuat unit kerja penempatan Bapak Ibu. Kemudian skema kerja ini kaitannya dengan ekspektasi kerja nantinya, ini saling berhubungan bagaimana prosedur kerja Bapak Ibu nantinya di dalam perjanjian kerja ini. Kemudian ada hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya juga ada sanksi. Karena ini Bapak Ibu sudah menjadi ASN nantinya, dan nantinya ketika Bapak Ibu menjadi ASN maka juga berlaku sanksi dan hak kewajiban selaku ASN. Selanjutnya di diktum ke-13, ketiga kapal waktu yang diangkat dengan perjanjian kerja itu hanya masa perjanjian kerjanya itu 1 tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali. Ini di diktum ke-13. Nah, mungkin alasan kenapa hanya 1 tahun ini karena memang setiap tahun itu ada pengalihan. Jadi ketika misalnya pengalihan ke waktu, otomatis berakhirlah dia P3 kapal waktunya karena dia sudah menjadi puluh waktu. Nah, inilah menjadi kemungkinan menjadi alasan sehingga hanya diberikan 1 tahun saja. Nah, kemudian diktum 14 terkait soal jam kerja ini banyak bertanya juga ke kami. Bagaimana dengan jam kerja kami nantinya? Ini jam kerja nanti Bapak Ibu itu akan ditetapkan oleh PPK dalam hal ini gubernur dengan melihat karakteristik pekerjaan dan ketersediaan anggaran. Karakteristik pekerjaan itu misalnya kalau memang membutuhkan Bapak Ibu harus sampai sore pekerjaan itu, mungkin ya tentu akan disesuaikan dengan jam kerja sampai sore itu.
Selanjutnya di diktum ke-16. Ketiga kapal waktu akan menyusun SKP sesuai target dalam perjanjian kerja yang dibuat, dinilai oleh atasan masing-masing melalui kinerja. Jadi nanti Bapak Ibu juga ketika sudah menjadi paruh waktu wajib menyusun SKP. Dan itu SKP, penilaian SKP oleh atasan masing-masing dan termuat di dalam kinerja. Kinerja ini nantinya Bapak Ibu akan bisa logging berdasarkan NIP masing-masing dan bisa berkonsultasi langsung ke bidang kinerja terkait permasalahan-permasalahan uh, akun masing-masing. Kemudian ke 17, evaluasi kinerja akan dilakukan per triwulan. Nah, ini nanti kami akan konsultasikan ke pimpinan bagaimana caranya, mekanismenya, akan kami lakukan evaluasi itu terkait dengan evaluasi per triwulan dan tahunan berdasarkan capaian kinerja organisasi yang dinilai dari SKP tadi. Nah, ini yang akan menjadi dasar perpanjangan kerja P3K paruh waktu. Jadi kalau memang tidak sesuai, misalnya ekspektasi tidak sesuai, kinerjanya tidak sesuai atau di bawah ekspektasi, nah ini mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan perpanjangan P3K paruh waktu Bapak Ibu. Jadi kami mohon tetap bersinergi, mengupayakan agar sinergi kinerja itu tetap terjalin di lingkungan OPD Bapak Ibu, terutama atasan, karena atasanlah yang nantinya akan menilai. Betul-betul ketika Bapak Ibu sudah menjadi P3 paruh waktu, sudah beda dengan ketika Bapak Ibu masih menjadi non-ASN. Apalagi kalau memang tidak tercapai apa namanya kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja, ini bisa saja menghambat Bapak Ibu dalam proses menjadi full waktu nantinya. Karena kami tentu akan melakukan mekanisme terkait dengan kinerja, akan berkonsultasi ke OPD masing-masing di mana Bapak Ibu tugas. Dan yang menilai kinerja Bapak Ibu adalah atasan langsungnya masing-masing. Kami BKD pasti tidak tahu. Yang lebih tahu adalah atasan langsungnya Bapak Ibu. Kemudian di diktum 28. P3K dapat mengusulkan PPK dalam hal ini gubernur dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu untuk dialihkan menjadi full waktu dengan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kerja. Yaitu tadi yang kami bilang, yang kami sampaikan bahwa eh, berdasarkan evaluasi kerja triwulan atau tahunan, kalau memang kinerja Bapak Ibu bagus sesuai dengan penilaian, didukung juga dengan ketersediaan anggaran yang ada di kita, maka tentu PPK akan mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu dengan melihat formasi, mengajukan formasi. Selanjutnya di diktum ke-23. Dalam hal sanksi disiplin, ini yang kaitannya dengan tadi. Dalam hal sanksi disiplin itu mengacu pada ketentuan perundang-undangan, ini di diktum ke-23 itu disampaikan, dalam hal sanksi disiplin Bapak Ibu P3K paruh waktu, itu mengacu kepada disiplin yang mengatur disiplin tentang sanksi disiplin daripada PNS. Nah, ini PP nomor 94 tahun 2001 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, ini kami harap Bapak Ibu baca tentang disiplin ini agar dipahami, dimengerti, dan diindahkan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya di dalam PP 49 2018 tentang manajemen P3K, pasal 52.3 itu sanksi disiplin P3K itu mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur sanksi PNS. Nah, lagi-lagi P3K paruh waktu dan P3K full waktu memang diarahkan untuk mengacu kepada sanksi yang mengatur tentang sanksi disiplin PNS, yaitu PP 94 2021. Jadi Bapak Ibu juga ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin nantinya, ini maka pemberian sanksi itu akan mengacu pada aturan yang menaungi kita secara keseluruhan ASN, yaitu PP 94 2021.
Selanjutnya pada diktum ke-25. Ini mohon dipahami bersama. Nah, kami menekankan sekali lagi bahwa dalam hal P3K paruh waktu nantinya mengajukan pindah instansi, sekali lagi pindah instansi Bapak Ibu. Instansi itu pindah antar kabupaten, pindah ke kementerian, itu dianggap melakukan perpindahan instansi dan itu dianggap mengundurkan diri. Dan ketika misalnya Bapak Ibu pindah, maka tidak mengusulkan lagi Bapak Ibu menjadi ulu waktu.